Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kadek Noti dengan NIM 2020143556 kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai kiasan dasar, sistem, dan metode kepramukaan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam yang sangat saya hormati. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan pada pembahasan materi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Yang kedua, sistem bergu, tanda kecakapan. Yang ketiga, permainan pendidikan. Yang keempat, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup. Yang kelima, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan juga merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat yang pertama ketulusan hati, yang kedua tanpa pamrih, yang ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat pengabdian, dan yang terakhir atau kelima tanggung jawab. Adapun beberapa tujuan dari kesukarelaan ini yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap aspek terdidik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang baik hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Pelaksanaan kesukarelaan. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Seseorang itu ialah anggota gerakan pramuka dan menggunakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka jika yang pertama dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka dalam suatu peresmian menjadi anggota gerakan pramuka. Yang kedua, dengan sukarela mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memenuhi persyaratan umum sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. Yang ketiga, dengan sukarela menyatakan kesanggupannya untuk ikut membina dan mengembangkan gerakan pramuka sebelum dengan sukarela mengucapkan komitmen sebagai instruksi kehormatan pramuka. 2. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah 1. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerak pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Yang ketiga, landasan gerak pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat
bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan gotong royong. Yang keempat, kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Sistem bergu dan tanda kecakapan. Pengertian sistem bergu. Sistem bergu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem bergu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem bergu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Manfaat sistem bergu yaitu dengan menggunakan sistem bergu akan diperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, memberi kesempatan asep terdidik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Yang kedua, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi asep terdidik. Yang ketiga, mempermudah menggerakkan asep terdidik. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung asep terdidik. Yang keenam, memberi kesempatan asep terdidik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan lain-lain. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat cakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Tanda kecakapan terdiri atas 4 macam, yaitu TKU untuk pramuka siaga, TKU untuk pramuka penggalang, TKU untuk pramuka penegak, dan TKU untuk pramuka pandega. Yang pertama, TKU untuk pramuka siaga. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk jajar genjang dengan tinggi 1,35 cm dan panjang 5 cm berwarna hijau, rentah dengan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat tanda kelopak bunga kelapa yang mulai terbuka berwarna putih, warna dalam, warna dasar. Garis tepi berwarna hitam pada bentuk jajar genjang. TKU untuk pramuka siaga terdiri atas yaitu TKU siaga mula, TKU siaga bantu, TKU siaga tata. 2. TKU untuk pramuka penggalang. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk abjad V, lurus dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 4,5 cm berwarna dasar merah, membentuk sudut 120 derajat. Terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih dalam rujukan dasar. Garis tepi berwarna hitam pada gambar abjad V lurus. TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, TKU penggalang terapan. 3. TKU untuk pramuka penegak. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm, panjang bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena, bantara atau laksana di bawah tunas kelapa tersebut. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas yaitu TKU penegak bantara dan TKU penegak laksana. 4. TKU untuk pramuka pandega. Satu tingkatan yaitu TKU pandega. Semua tanda kecakapan
umum siaga terbuat dari kain. PKU berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm, panjang bawah 5 cm, berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena pandega di bawah tunas kelapa tersebut. Permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua aseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian aseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama, benda, binatang, atau orang, dan yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu setiap aseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis, menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium bau amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa keprasahajaan hidup. 1. Kesesuaian jiwa. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Siaga yaitu anak usia 7-10 tahun, penggalang yaitu anak umur 11-15 tahun, penegak pemuda umur 16-20 tahun, pandega pemuda dewasa umur 21-25 tahun. 2. Keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggelembeng diri sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa yaitu perasaan, karsa yaitu niat atau kemauan, karya yaitu pembuatan yang membuahkan hasil. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi sesuatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dalam dasa dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh indranya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan.